Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzan Wijaya bersama rekan saya Genta akan menjelaskan tentang hukum MOR dan konsep sistem operasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ramada dari kelas A2, akan membahas tentang sejarah komputer. Jadi yang ke-1 ada hukum Moore. Hukum Moore diajukan oleh pendiri Intel Gordon Moore pada 1965, memprediksi bahwa jumlah transistor dalam sebuah chip komputer akan berkembang sekitar 2 kali lipat setiap 2 tahun. Yang kedua ada evolusi penyimpanan sejarah. Pada 1956, IBM memperkenalkan komputer pertama dengan hard drive. Beratnya lebih dari 1 ton dan hanya mampu menyimpan 3,75 MB. Seiring waktu, kapasitas penyimpanan berkembang secara eksponensial. Dengan smartphone saat ini memiliki penyimpanan standar minimum 64 GB, meningkat 17.000 kali lipat dalam 60 tahun. Yang ketiga, ada dampak pada kemajuan teknologi. Hukum Moore telah menjadi pendorong di balik pengecilan terus-menerus ukuran transistor, menghasilkan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih terjangkau. Yang keempat, ada tantangan terhadap hukum Moore. Quantum tunneling mendekati ukuran atom, dan peningkatan arus kebocoran menjadi tantangan bagi hukum Moore. Gordon Moore sendiri memprediksi bahwa hukum tersebut mungkin mencapai batasnya dalam 1 dekade ke depan karena kendala fisik tersebut. Yang kelima, ada masa depan komputasi. Seiring dengan kendala hukum Moore, masa depan komputasi mungkin melibatkan komputasi kuantum, komputasi neuromorfik, atau inovasi lainnya. Komputer kuantum saat ini dalam pengembangan oleh perusahaan seperti IBM dan Google, memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih kuat daripada teknologi saat ini. Sementara komputasi neuromorfik meniru desain otak manusia untuk tugas pengenalan pola yang lebih baik. Transisi ke tingkat komputasi berikutnya diharapkan membawa perubahan dan tantangan yang signifikan. Selanjutnya, hukum Moore. Hukum Moore yang pertama kali diusulkan oleh Gordon Moore pada tahun 1955 yang meramalkan pengandaan transistor pada chip setiap 2 tahun. Hukum Moore telah menjadi pendorong pertumbuhan eksponensial dan kekuatan komputasi. Batas hukum Moore, tantangannya saat ini terhadap hukum Moore seperti produksi panas yang meningkat dan efek kuantum yang terjadi saat ukuran transistor mendekati batasnya. Tantangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum Moore memungkinkan mencapai akhirnya. Selanjutnya, solusi teknologi. Berbagai kemajuan teknologi diusulkan sebagai solusi potensial untuk memperpanjang pertumbuhan eksponensial kekuatan komputasi. Ini termasuk prosesor Grafen, chip 3 dimensi menggunakan natobon karbon, transistor molekuler, transistor foton, komputer kuantum, komputer protein, dan komputer DNA. Selanjutnya ada prosesor Grafen. Prosesor Grafen diperkenalkan sebagai teknologi yang menjanjikan karena kemampuannya menghantarkan listrik lebih efisien, menghasilkan konsumsi daya dan produksi panas yang lebih rendah. Video menyebutkan penelitian terus-menerus untuk membuat prosesor Grafen lebih praktis dan terjangkau secara ekonomis. Selanjutnya ada teknologi masa depan. Video menjelajahi teknologi masa depan lainnya seperti chip 3 dimensi, transistor molekuler, transistor foton, komputer kuantum, komputer protein, dan komputer DNA. Meskipun teknologi-teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan, mereka menawarkan solusi potensial untuk mengatasi batasan yang dihadapi oleh chip berbasis silikon saat ini. Terima kasih. Lanjut dengan saya. Lalu selanjutnya ada evolusi sejarah sistem operasi. Komputer pada tahun 1940-an dan 50-an menjalankan satu program pada satu waktu, ditulis pada kartu punch.
Seiring dengan peningkatan kecepatan komputer, proses manual pengisian program menjadi tidak efisien. Sistem operasi atau OS muncul pada tahun 1950-an untuk mengotomatisasi pengisian program dan mengelola beberapa program secara efisien. Lalu ada pemrosesan batch dan multitasking. OS awal memperkenalkan pemrosesan batch, memungkinkan komputer untuk menjalankan batch program secara otomatis. Atlas Supervisor dari University of Manchester tahun 1962 menjadi pelopor multitasking, memungkinkan satu CPU menjalankan beberapa program secara bersamaan. Lalu ada abstraksi dan virtualisasi memori. OS memperkenalkan memori virtual, memungkinkan program mengasumsikan memori selalu dimulai dari alamat 0. Memori virtual menyembunyikan lokasi fisik, menyederhanakan pemrograman, dan memberikan fleksibilitas dalam alokasi memori. Lalu ada pelindungan memori dan keamanan. OS mengalokasikan setiap program memori sendiri, memastikan isolasi dan melindungi dari bug atau perangkat lunak berbahaya. Lalu, pelindungan memori menjadi penting untuk mencegah satu program mengganggu data program lain. Dan terakhir ada time sharing dan evolusi sistem operasi. Sistem operasi time sharing seperti Multics pada tahun 1969 memungkinkan beberapa pengguna berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Unix dikembangkan sebagai respons terhadap kompleksitas Multics, memisahkan kernel dari alat pengguna, menghasilkan sistem operasi yang ringkas dan serbaguna. Lalu ada MS-DOS pada tahun 1981, dan versi awal Windows kurang memiliki perlindungan memori yang kuat, tetap menjadi populer untuk komputer rumahan awal. Evolusi sistem operasi terus beradaptasi dengan komputer yang lebih cepat, lebih murah, dan kebutuhan skenario pengguna yang beragam. Selanjutnya ada sedikit tambahan buat timeline atau jalur waktu dari hukum Moore dan konsep sistem operasi. Yang pertama di era awal. Di era awal tahun 1940-an sampai 1950-an, komputer menjalankan satu program pada satu waktu dengan proses pengisian program manual menggunakan kartu punch. Selanjutnya ada pemrosesan batch tahun 1950. Sistem operasi OS muncul untuk mengotomatisasi pengisian program dan memproses batch program secara otomatis. Selanjutnya ada multitasking dan Multics. Atlas Supervisor tahun 1962 menjadi pelopor multitasking, memungkinkan satu CPU menjalankan beberapa program sekaligus. Terus ada yang Multich atau Multiplex Information dan Computing Service tahun 1969 menjadi sistem operasi time sharing pertama dengan fokus pada keamanan. Selanjutnya ada Virtual Memory tahun 1970. Virtual memory diperkenalkan untuk menyembunyikan lokasi fisik memori, menyederhanakan pemrograman, dan memberikan fleksibilitas. Selanjutnya ada Unix dan konsep kernel tahun 1970. Unix diperkembangkan sebagai respons terhadap kompleksitas Multich, memisahkan kernel atau inti dari alat pengguna, menciptakan sistem operasi yang ringkas dan modular. Selanjutnya ada era personal komputer. MS-DOS tahun 1981 dari awal Windows 1985 menjadi populer untuk komputer rumahan meskipun kurangnya perlindungan memori yang kuat. Selanjutnya tahun 1980-an sampai 1990-an itu zaman evolusi keamanan kompleksitas. Sistem operasi mengalami peningkatan perlindungan memori dan keamanan untuk mengatasi masalah crash system. Selanjutnya ada era komputasi pribadi tahun 2000-an sampai sekarang. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux terus berkembang dengan fokus pada antarmuka menggunakan yang ramah dan keamanan. Selanjutnya ada pertumbuhan perangkat bergerak dari tahun 2010-an sampai sekarang.
Android dan iOS mendominasi pasar sistem operasi mobile, memimpin perkembangan di era perangkat bergerak. Selanjutnya ada ketangguhan cloud computing. Era sekarang, perkembangan sistem operasi berfokus pada integrasi cloud computing untuk menyediakan akses dan penyimpanan data yang lebih fleksibilitas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Segitu saja dari kelompok kami tentang menjelaskan hukum dan konsep sistem operasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.